Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan penilaiannya untuk pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin. Menurut Jokowi, proses pemungutan suara atau pencoblosan pemilu 2024 sudah berjalan dengan lancar. Kepala negara juga menilai pemilu 2024 telah dijalankan dengan aman. Pasalnya, setiap tempat pemungutan suara, TPS, ada saksi dari setiap partai atau pasangan calon peserta pemilu untuk mengawasi proses pemilu 2024. Selain saksi, di tiap TPS juga ada aparat yang ikut menjaga jalannya pemilu serta Bawaslu yang terus melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Jokowi menilai pengawasan berlapis di pemilu 2024 akan bisa menghilangkan tindakan kecurangan. Mengenai kecurangan, caleg, calon legislatif, itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres-cawapres, kandidat, ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan kecurangan, kata Jokowi dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Meski demikian, Jokowi tetap mengimbau masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib jika menemukan adanya kecurangan pemilu 2024. Jokowi menyebut, mekanisme pelaporan kecurangan pemilu ini sudah diatur, sehingga masyarakat bisa langsung melapor ke Bawaslu jika menemukan kecurangan. Namun pelaporan tersebut juga harus diimbangi dengan adanya bukti kecurangan. Jika laporan ke Bawaslu masih belum cukup, bukti kecurangan itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan. Kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Persidangan ke MK sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK, Mahkamah Konstitusi, jelas Jokowi. Pak, yang dipilih yang mana, Pak? Tunjukin, Pak, Bu. Kayak kalender itu. Kayaknya lebar banget ya. Sambil latar main jari gitu nanti loh. Lagi Pak, boleh Pak. Op. Jadinya kan satu sama satu. Presiden Joko Widodo meminta pihak yang menyuarakan pemilu 2024 curang untuk membuktikan dengan melapor ke Bawaslu atau gugat di MK. Jokowi meminta agar semua pihak tidak hanya teriak-teriak pemilu curang, tapi juga membuktikan apa yang disampaikan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis 15 Februari. Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan pengawasan berlapis untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Jokowi mengatakan di TPS terdapat saksi, Bawaslu, dan aparat yang mengawasi jalannya pemungutan suara. Selain itu, TPS juga terbuka untuk diambil gambarnya. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menghilangkan adanya kecurangan saat pemilu berlangsung. Namun jika memang terjadi kecurangan, maka Jokowi meminta agar melaporkan. Jokowi mengatakan semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme penanganannya. Mekanisme tersebut adalah melapor ke Bawaslu dan gugat di Mahkamah Konstitusi. Jokowi berharap pemilu kali ini bisa menjadi pesta demokrasi untuk rakyat dengan berlangsung secara jujur dan adil. Di surat di TPS katanya di-upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS.
capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ucapan selamat itu disampaikan Jokowi kepada Prabowo Gibran yang unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Jokowi bahkan mengaku sudah sempat melakukan pertemuan secara langsung dengan Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis 15 Februari 2024. Jokowi mengungkapkan bahwa pertemuan itu tidak hanya dilakukan antara dirinya dan Prabowo Gibran saja. Presiden menyebutkan ada 4 orang yang hadir dalam pertemuan itu. Meski begitu, Jokowi enggan mengungkap siapa saja tokoh yang ikut dalam pertemuan itu. Jadi sabar. Tapi Pak di satu sisi sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Hasil hitung cepat atau quick count sementara dari sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dari paslon lainnya. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Hal itu disampaikan Jokowi setelah menghadiri acara di JI Expo Kemayoran, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ia meminta publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan hasil Pilpres berdasarkan hitung cepat. Sebab hasil akhir perolehan suara nantinya akan diumumkan oleh KPU. Saat disinggung mengenai banyaknya laporan kecurangan di TPS, Jokowi mengatakan semua ada mekanismenya. Terlebih di seluruh TPS ada saksi dari Capres-Cawapres, Bawaslu, dan aparat yang mengawasi jalannya perhitungan suara. Jika memang ada bukti kecurangan, Jokowi meminta agar segera dilaporkan ke Bawaslu atau MK. Seperti diketahui, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di beberapa survei hasil perhitungan cepat. Disusul paslon 01 Anies Muhaimin dan paslon 03 Ganjar Mahfud. Sejumlah elit paslon 03 saat ini tengah berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari 2024. Mereka mengaku mendapat laporan soal dugaan indikasi kecurangan untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah pihak yang turut hadir mulai dari PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud Andi Wijajanto, kemudian ada Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dikatakan Hasto ada aduan soal dugaan kecurangan pemilu pada tahun 2024. Informasi ini diperoleh dari Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dikutip dari Kompas.com, Todung menyebut kecurangan itu terjadi di beberapa tempat termasuk Madura, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sejak Selasa 13 Februari malam, Kubu 03 sudah menyampaikan kewaspadaan tertinggi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasto mengungkapkan salah satu kecurangan itu berbentuk intimidasi ketika laporan hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Ganjar Mahfud. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran unggul dari Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah. Pemirsa, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto memberikan tanggapan terkait hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Hasto Kristianto menilai ada anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil quick count pemilu 2024. Diketahui pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduduki posisi terakhir. Hal ini disampaikan Hasto menyikapi keunggulan suara PDIP yang berbeda dari suara calon presiden dan calon wakil presiden
Capres-Cawapres yang diusung yakni Ganjar dan Mahfud. Menurut Hasto Kristianto, perbedaan suara ini juga terlihat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih tersebut. PDIP pun mengusulkan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk membentuk tim khusus dalam menginvestigasi pemilu 2024. Adapun hasil hitung cepat sejumlah lembaga memperlihatkan Capres-Cawapres nomor 2, yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul sementara. Hasto mengungkapkan DPP PDIP telah mencermati kemungkinan desain kecurangan pemilu mulai dari hulu sampai ke hilir. Hasto berpandangan suara rakyat adalah suara kebenaran yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu, Hasto menuturkan seluruh struktur PDIP bersama koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud terus mengumpulkan fakta kecurangan yang ada di lapangan. Sebagaimana contoh hitung cepat atau quick count Litbang Kompas dengan data yang masuk mencapai 88,45% pada Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 9:21 malam waktu Indonesia Barat. Pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 58,73% suara. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 25,10%. Adapun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,17%. Kemudian quick count Litbang Kompas untuk pemilihan legislatif atau Pileg 2024 memperlihatkan PDIP teratas dengan perolehan 17,28%, walau posisi data yang masuk masih 60,90%. Adapun sampel yang digunakan untuk hitung cepat Litbang Kompas diambil dari 2.000 tempat pemungutan suara atau TPS di 38 provinsi. Kemudian margin of error lebih kurang 1% dengan tingkat kepercayaan 99%.